Farco Siswianto Raharjo dalam buku The Master Book of Personal Branding menyatakan bahwa arti personal branding adalah cara seseorang mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu tersebut. Menurut Lair, Sullivan Cheney, personal branding adalah suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap diri seseorang yang dipandang sebagai merek atau brand oleh target market. Dengan kata lain, proses membentuk persepsi masyarakat akan diri seseorang yang meliputi kepribadiannya, kemampuan, dan aspek lainnya yang menciptakan persepsi positif di benak masyarakat serta dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Sebelum memikirkan itu, pertama-tama perlu digarisbawahi bahwa personal branding adalah tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik bisnis. Individu biasa juga perlu membangun branding diri sendiri yang baik. Lantas, apa tujuannya? Mengapa banyak orang mengatakan bahwa membangun branding diri sendiri itu penting? Tujuan personal branding adalah memikat serta meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri individu tersebut. Selain itu, beberapa alasan berikut juga menjelaskan betapa pentingnya personal branding dibangun. 1. Pengembangan kepercayaan. Pentingnya membangun branding pada diri sendiri yakni dapat menciptakan kepercayaan terhadap orang lain. Orang akan merasa lebih nyaman dan percaya pada Anda walaupun belum pernah bertemu sebelumnya secara langsung, sebab Anda sudah dikenal baik oleh banyak orang. 2. Membangun kredibilitas. Manfaat personal branding adalah membangun kredibilitas diri sendiri. Dengan memiliki branding yang bagus, maka secara tidak langsung rasa hormat, kekaguman, dan kepercayaan publik akan muncul dengan sendirinya. 3. Membangun rasa percaya diri. Salah satu alasan membangun branding pada diri sendiri itu penting adalah karena dapat meningkatkan rasa percaya diri pada individu tersebut. Ini dikarenakan Anda lebih semangat, percaya dengan keahlian yang dimiliki, dan maksimal dalam mengerjakan sesuatu. 4. Memperluas koneksi. Dengan membangun citra diri yang baik, maka Anda bisa lebih mudah meningkatkan exposure, terlebih jika Anda aktif melakukan networking. Alhasil koneksi Anda makin luas, bahkan hingga keluar bidang yang Anda tekuni. 5. Menunjukkan diri sendiri apa adanya. Tujuan personal branding adalah untuk menunjukkan Anda apa adanya. Sebab Anda membangun branding diri sendiri, bukan orang lain. Anda tidak bisa membuat kepribadian palsu yang sebenarnya sama sekali bukan Anda. Branding membantu seseorang menjadi otentik, sehingga lebih mudah dalam memenuhi hal-hal dalam hidupnya. Setelah Anda mengenal pentingnya branding pada diri sendiri, kini Anda juga perlu tahu bagaimana cara membangun personal branding yang baik. Satu, cari tahu siapa Anda. Pertama-tama Anda perlu tahu siapa diri Anda, apa kelebihan dan keunikan yang Anda miliki dibanding orang lain. Buatlah daftar pertanyaan untuk ditanyakan pada diri sendiri, misalnya, bidang pekerjaan apa yang Anda kuasai, apa motivasi Anda, apa yang orang lain puji tentang Anda, proyek apa yang berulang-ulang membutuhkan bantuan Anda, peran apa yang sekiranya menguras energi Anda, proyek mana yang memerlukan waktu berjam-jam tanpa Anda merasa lelah. Apabila Anda kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, coba tanyakan pada keluarga, teman, atau rekan kerja bagaimana mereka menggambarkan diri Anda. Dengan begitu, Anda bisa lebih paham tentang berbagai aspek kepribadian diri dan mengambil keputusan yang tepat untuk membangun branding. 2. Tentukan tujuan yang jelas. Menentukan tujuan yang jelas adalah cara membangun citra diri berikutnya. Setelah berhasil menemukan kelebihan dan keunikan diri sendiri, Anda perlu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Seperti apa Anda ingin dilihat oleh orang lain nantinya? Sebagai seorang yang dapat dipercaya dalam segala hal, sebagai seorang expert dalam bidang Anda, atau yang lain, dengan begitu, Anda bisa menentukan strategi tepat untuk membentuk persepsi masyarakat atas diri Anda. 3. Jaga konsistensi. Membangun personal branding artinya Anda ingin orang lain mengenal Anda sebagai pribadi yang unik. Untuk bisa mewujudkannya, Anda perlu membangun kepercayaan publik dengan cara bersikap konsisten dalam menunjukkan citra diri tersebut. 4. Buat konten sesuai dengan gaya Anda. Bagi Anda yang gemar bermain media sosial, ada baiknya memanfaatkan platform tersebut untuk membangun branding diri sendiri. Misalnya, buatlah konten yang sesuai dengan style Anda. Tunjukkan kreativitas atau kemampuan Anda melalui media sosial, seperti public speaking, mendesain, dan lain sebagainya. Dengan begitu orang lain akan impress terhadap Anda. Contoh personal branding yang bisa Anda jadikan inspirasi, misalnya Gary Kruse. Ia adalah seorang copywriter asal Amerika Serikat. Untuk memperkuat brandingnya, Gary membuat blog tentang hasil kerjanya selama ini dengan berbagai brand seperti PG dan Slack.
Jadi ketika ada orang lain ingin menggunakan jasanya, mereka dapat melihat kualitas kerja Gary melalui blog tersebut. 5. Perluas relasi. Memperluas relasi atau networking merupakan bagian dari cara membangun branding yang penting. Mempunyai banyak relasi akan membantu Anda menemukan hal-hal baru dan insight yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Jika Anda memberikan kesan baik dan profesional terhadap relasi Anda, bukan tidak mungkin mereka dapat menjadi orang-orang yang bisa membuat branding diri Anda makin kuat. Namun apabila personal branding dimaksudkan untuk sengaja menampilkan citra tertentu, apa itu personal branding sama dengan pencitraan yang cenderung berkonotasi negatif? Jika mengacu pada konsep pencitraan yang diamini oleh mayoritas masyarakat adalah sebagai tindakan bersifat manipulatif, maka personal branding dan pencitraan merupakan dua hal berbeda. Personal branding adalah tindakan untuk menampilkan citra diri yang memang berasal dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya unsur memanipulasi dan dilakukan secara konsisten dengan jangka waktu panjang. Sementara itu, pencitraan adalah tindakan untuk mempersonalkan citra diri yang sengaja dibuat sesuai dengan keinginan atau standar dari audiens tertentu, termasuk mengubah karakter asli agar dapat diterima dan relatif hanya untuk kepentingan jangka lebih pendek. Selain itu, seringnya, personal branding juga tidak benar-benar dilakukan dengan sengaja. Seseorang memiliki personal branding tertentu atas kebiasaannya yang selama ini dilakukannya dengan konsisten sehingga orang pun memberi penilaian tersebut kepada dirinya. Nah, itu dia hal-hal yang perlu Anda pahami tentang branding personal. Memahami cara membangun personal branding pada diri sendiri memang penting, sebab itu akan membantu menentukan masa depan Anda kelak.